terkejut dengan penampakan bogi terbaru ya, varian terbaru. Biar sahabat komoder tidak penasaran gimana caranya mengupgrade menjadi lokomotif Indonesia, tonton terus videonya hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa berjumpa kembali bersama Om ZTV Train, dan di kali ini saya ingin mengulik sedikit tentang perbogian ya, sambil ngobrol-ngobrol santai lah, ngopi sambil merokok ya. Jadi memang banyak faktor-faktor di Indonesia tentang spare part, tentang miniatur kereta api skala HO 1,87, terutama spare part yang cukup sulit. Dan saya sedikit terkejut dengan adanya penampakan begini, dan sebetulnya saya sudah tahu sejak lama, dan ini cukup menarik ya, karena yaitu kesulitan dari spare part. Dan memang di Indonesia banyak sahabat-sahabat komoder yang suka ingin mengoprek-ngoprek hobi miniaturnya gitu, agar bisa menjadi sistem kereta model dengan sistem controller gitu. Kita langsung aja kita bahas. Nah, kalau varian ini yang saya pegang, ini bogi ini saya sudah keliling puter, ini enggak ada merek ya. Nah, ini ada dua varian warna yang saya tahu, itu ada slit frame-nya, ini ada yang warna hitam dan ada juga yang abu-abu. Untuk struktur panjangnya 6,8 cm dan lebarnya untuk bagian muka 2,5 cm, dan sebaliknya belakang 3,5 cm. Buat saya pribadi ini cukup menarik ya. Awalnya sih saya lihat mahal, sekarang harga sudah terjangkau, dan tadinya hanya di online seperti AliExpress, eBay dan lain-lainnya ya, mungkin saya menyebutkan. Dan sekarang sudah mungkin ada di Shopee, dan buat saya ini cukup terjangkau, pasti laris saya yakin, karena kesulitan pertama itu di gearbox ya kan. Nah, kalau di perhitungan realitas harga, ini rodanya aja logam, ini campur logam dan plastik. Ini rodanya saja harganya mahal sahabat, apalagi ini kisaran kalau dari online luar kisaran 23 lah, 200 berapa, dan kalau di online lokal bisa sampai 4 sampai 300-an ya, murah lah ya, karena belum rodanya, belum gear-gearnya dan asnya dan PWL kuningannya ya. Itu yang dari saya menarik. Big quality-nya cukup bagus ya. Dan saya lihat penampakan standarnya ini cocok sama lokomotif CC300 nih kayaknya ya, beda-beda tipis lah. Tapi kalau sahabat ingin membuat menjadi lokomotif lokalan skala HO, otomatis kita akan merubah slit frame-nya ini menjadi bentuk bogi lokal, tergantung dari sahabat semua niat membuatnya, mau buat
menu apa ini, apa lokomotif cc 201, 204, apa 205. Untuk struktur jarak nggak jadi soal lah, nggak jadi dimasalahkan ya, intinya bisa jalan dan juga stabil. Saya yakin ini stabil karena saya cabut tutup gear cacingnya, ini lancar ya. Kebetulan saya sudah ada yang saya lepas, ini lancar, jadi tidak ada hambatan. Yang saya sukain lagi dari build quality-nya, dari rodanya, pipihnya, kupingnya ini tipis, asnya juga bagus, dan di sini ada lempeng kuningannya di sisi kiri dan kanan. Dia sistemnya DC, dia ada pemutus arus. Nah, karena ada lempengan ini fungsinya, ini bagus nih sahabat, jadi harusnya nggak ada yang terhambat, jadi 3 roda ini semua aktif. Nah gitu, jadi si rel miniatur HO nya ini kan buat sahabat yang mungkin baru pemain, mungkin yang sudah senior pasti tahulah tentang rel ini, dengan rel metal, ngasih tim controller atau DC analog. Mungkin buat pemula di analog aja dulu ya, lagi juga analog juga asik sih, lebih puas. Nah, rel itu kan ada positif negatif, ada yang DC dan AC. Nah ini rel ini mengantarkan arus melalui roda logam ini, lalu diantarkan ke bagian sisi kiri plat kuningan ini. Makanya ada 2 kabel di sini tuh, langsung masuk ke dinamo motor untuk bisa diatur dari dimmer atau controller, bisa maju mundur dengan smooth itu. Nah beda lagi, ada juga yang menjual roda impor ya. Ini yang sepertinya buat saya pribadi agak sedikit ribet ya. Yang di sisi kirinya itu enggak ada pelindung plastiknya, karena asnya ini kan besi. Nah yang sebelah kanannya ini ada pelindung plastiknya, jadi dia ini nggak bisa sistem seperti yang ini, pakai sisi kiri plat untuk 3 pengantar arus. Ini juga bisa 3 pengantar arus, tapi dia hanya menggunakan plat tipis untuk bergesek di bagian belakang roda ini. Jadi saya lebih suka yang ini. Kalau yang ini sistemnya, ini kan sistemnya nggak putus, asnya nyatu, hanya ada pengaman di sisi kanan. Kalau ini sisi kanan dan kiri safety, karena AC-nya setengah, di tengah gear ini enggak menyatu dia, jadi si kiri dan kanan, jadi rel mau diputar kiri ke kanan, jadi benar-benar ini lebih safety. Saya yakin ini lebih aman, dan juga lampu pakai mati. Nah dan juga gini nih kendalanya yang ini nih sahabat, jadi memang kenapa saya buat bogi motor gearbox sendiri, jadi memang kendalanya, mohon maaf ya, terganggu, lampunya mati, jadi saya pencet kembali. Duh, jadi buang-buang waktu nih buat sahabat semua gara-gara lampu. Ya saya ulangi lagi ya, ini saya mempelajari dari semua perbogian saya buat, dan saya sudah tetapkan saya suka dengan bogi buatan saya. Layar ini lebih panjang. Kalau yang brand ini dia menggunakan gear tunggalnya itu gear 12 atau 14. Kalau saya menggunakan gear 24, jadi cukup besar, jadi penghantar ke gear cacing atau ulir jadi agak tinggi. Jadi tipikal sasis atau lokomotif, kalau yang pingin super detail itu lokomotif Indonesia sistemnya sasis tulang, jadi banyak penyangga-penyangganya agar tidak
terhambat di gearboxnya bogi ini. Jadi kalau yang ini saya sedang mencoba, mudah-mudahan bisa diulas di video nanti ya. Setelah saya coba, ini cukup pendek, si leher ini cukup pendek, jadi akan riskan terjadinya penghambatan saat bogi ini bermanuver ke kiri dan ke kanan, karena aslinya lokomotif juga sisi depan dan belakang dia saling bermanuver, dia elastis, dia mengikuti langkah-langkah trek atau rel, mulai dari melintasi wesel dan tikungan patah sekalipun, gitu sahabat semua. Nah, yang berikutnya lokomotif keberan ini yang saya dapat kiriman dari sahabat saya. Dia minta tolong di-upgrade menjadi lokomotif seri CC201. Nah, DC201 dan CC206 dan 204 ini tipikalnya kedua bogi ini sumbu kedua bogi ini cukup pendek. Jadi si dinamo motor ini agak sedikit terganggu karena si lehernya pendek. Nah, otomatis si dinamo ini harus dipendam. Jadi saya udah kasih contoh. Ini sasis dasar ya. Ini bisa dilepas sahabat. Nah, kebetulan saya sudah ada yang sudah saya lepas. Nah, ini seperti ini. Dan satu lagi ini. Nah, cukup tipis ngepres antara leher di permukaan sasis. Jadi otomatis ini kita coba, kita pendam, jadi si dinamo ini setengah dari sasis agar si gardan ini normal. Dan saya buat ini dinamo rakitan saya double sub ya, menggunakan stabilizer, dan dinamo ini saya pakai, saya rubah, saya upgrade pakai bearing 5x2. Agar kenapa? Agar dinamo motor ini tidak mudah panas dan putarannya smooth. Gitu sahabat semua. Sejak adanya bogi ini, saya pasti penghobi di Indonesia cukup tertolong, karena memang tingkat kesulitannya paling sulit itu di perbogian. Apalagi spare part di Indonesia cukup susah, sekalinya ada juga inden gitu. Makanya mungkin juga banyak nih teman-teman saya mulai via WA dan via inbox, jadi dia ingin merakit sendiri karena memang kalau merakit sendiri itu lebih memuaskan ya ketimbang kita beli yang sudah jadi gitu. Dan kalau kedua sumbu roda ini, kalau kereta luar negeri itu kedua sumbu roda ini dia agak, karena badannya lokomotifnya besar dan panjang, jadi si tangkinya tidak terlalu mengganggu. Pertama yang bikin terganggu itu di bogi ini di bagian belakang ya, ini cukup nongol ya. Bisa lihat di foto-foto lokomotif lokal ya, antara si bogi dan tangki itu cukup ngepres, jadi ada sedikit diakal-akalin, dirubah atau dipotong gitu. Kalau sahabat semua pengen super detail ya, slide frame nya ini ya dirubah dengan slide frame tipe lokomotif yang kita inginkan buat gitu. Dan sini saya sudah ada ya, ini saya tes uji langsung ya. Ini smooth sekali sahabat, ini putaran awalnya sudah terasa, ini awal. Ya, menggunakan bearing ini jadi langkah awal putaran si lokomotif lebih smooth dan tenaganya lebih ekstra. Jangan disamain
kita bermain lokomotif sama dinamo motor Tamiya. Kalau Tamiya itu mencari kecepatan, kalau lokomotif beban gitu. Jadi gimana caranya lokomotif ini bisa menarik gerbong panjang. Jadi cukup harus punya tenaga beban yang kuat di putaran gulungan dinamo ini. Makanya saya buat dinamo ini, saya atur, saya upgrade semuanya, jadi biar tenaganya ekstra. Itu ya. Untuk bogi ini sangat menolong buat penghobi miniatur di Indonesia. Dulu juga pernah ada bogi, sasis, dan motor itu cukup terjangkau harganya, itu laris. Saat ini sudah lenyap, mungkin karena persaingan. Sekarang sudah muncul kembali, nggak tahu brand mana. Yang saya tahu ini produk ini tuh tidak diproduksi dan dijual oleh Batman. Takutnya sangkanya ini buatan Batman, dan produk ini tidak ada hubungannya dengan Batman gitu, sahabat. Yang pertama, paling frame-nya diganti gitu. Kalau menurut saya pribadi, kalau nggak frame-nya ini diganti, slide frame-nya diganti, ini cocok sama lokomotif seri CC 300. Boleh disamain di foto gitu. Dan ini juga ada yang dari import ya. Rata-rata Indonesia tuh bogi-bogian perimportan ya, dari luar. Makanya misi saya pengen memproduksi bogi-bogi khas lokal buatan karya Indonesia. Dan banyak juga teman-teman yang minta, "Bang, Om, minta buat gerbong." Saya juga dulu pembuat gerbong miniatur, gerbong datar, dan lain-lain seperti pohonan dan diorama dan layout. Tapi karena saya rasakan banyak terkendala di Indonesia itu, makanya saya lebih fokus di lokomotif. Karena tanpa adanya lokomotif, gerbong-gerbong ini tidak bisa terangkut atau jalan. Jadi karena yang buat sahabat-sahabat juga ada yang teman-teman saya yang membuat alih-alihnya, ya saya di bagian perlokomotifannya gitu. Oke, mungkin kita lihat hasil selesainya ini ya. Dan mohon maaf kata mungkin ada salah ucap, sebutan yang tidak berkenan, jadi mohon dimaafkan. Next time kita akan buat tutorial tentang hobi miniatur yang saya akuin miniatur kereta api Indonesia ini cukup sebenarnya mahal ya, karena rumit, tingkat kerumitannya cukup tinggi, beda tentang dengan miniatur bis dan lain-lain ya, karena banyak perintilan dan bagan-bagannya di lokomotif. Itu butuh waktu, kesabaran, waktu, dan harus fokus. Oke, gitu aja buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.